akan diserang adalah Mabes Polri sendiri, 1 kedutaan besar, kemudian 2 stasiun televisi, dan gedung DPR RI. Jadi ada beberapa unsur-unsur yang berusaha memanfaatkan isu dan pengumpulan massa ini untuk tujuan mereka sendiri. Salah satunya adalah diantaranya kelompok teror. Sampai hari ini dari tanggal 4 kita sudah menangkap 12 orang yang diantaranya sebagian ikut dalam 4 November. Itu mereka juga sudah siap dengan bom di Majalengka. Kita tangkap. Selamat malam pemirsa, istilah-istilah cukup mencekam semacam aksi teror, aksi massa, makar, dan sejumlah istilah lain belakangan ini berseliweran di media dan menjadi konsumsi publik secara luas. Sudah sedemikian gentingkah negeri ini? Prime Time News kali ini berusaha mencari jawabannya melalui wawancara khusus dengan Menko Polhukam Wiranto. Kita simak Prime Time News selengkapnya bersama saya Ade Mulya dan Zilvia Iskandar. Himbauan untuk tidak berunjuk rasa pada 2 Desember 2016 mendatang datang dari berbagai pihak. Namun demo menuntut Basuki Cahayapurnama atau Ahok ditahan dalam kasus dugaan penistaan agama disepakati tetap digelar dengan damai. Padahal ada indikasi demo akan ditumpangi kelompok teroris. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bertemu dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah ulama yang bernaung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI atau GNPF MUI. Disepakati, demonstrasi bertajuk Aksi Bela Islam Ketiga tetap digelar pada Jumat 2 Desember 2016. Demonstrasi dipusatkan di Monas dan Jalan Merdeka Selatan mulai pukul 8 hingga 1 siang. Demo diharapkan berlangsung tertib dan damai tanpa mengganggu ketertiban umum. Kami sangat berharap kegiatan ini akan dapat berlangsung dengan tertib, super damai, dan betul-betul justru kita akan mendekatkan diri kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damai yang kita maksudkan di sini adalah mekanisme penyampaian unjuk rasanya itu harus terhormat, bermartabat, bernilai ibadah, sehingga menjadi satu aksi yang super damai, bukan lagi damai. Sempat juga mengemuka imbauan untuk tidak berdemonstrasi pada 2 Desember 2016 mendatang. Apalagi kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok telah ditangani secara hukum. Saya menghimbau warga NU tidak usah berdemo. Kerja saja, hari itu hari kerja. Yang ngajar, yang ngasih kuliah jalan, yang ke kantor, yang dagang. Begitu pula warga biasa yang kerja, yang kuliah, yang belajar, kerjakan. Jangan demo, risikonya besar. Habis waktu, energi, uang, tenaga. Polisi juga sempat mencurigai demo hanya mendompleng kasus Ahok untuk tujuan makar. Belakangan, Polri mengungkap upaya kelompok teroris menumpang demonstrasi dengan target menyerang objek-objek vital. Dari hasil penangkapan, polisi menemukan bahan peledak berkekuatan 3 kali lipat dibanding bom Tamrin. Yang akan diserang adalah Mabes Polri sendiri, kemudian 1 kedutaan besar, kemudian 2 stasiun televisi, dan gedung DPR RI. Bukan kali ini, polisi berhasil mengungkap gerakan terorisme menumpang demonstrasi. Dalam aksi damai 4 November yang berakhir rusuh, polisi telah menangkap 9 orang yang diduga terhubung dengan jaringan kelompok teroris ISIS. Tim Liputan, Metro TV. Publik akhir-akhir ini disuguhi berbagai istilah yang cukup mencekam, semacam makar, teror, dan sebagainya. Benarkah negeri ini sedang terancam? Rekan Zilvia Iskandar sudah bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Silakan Zilvia. Baik, terima kasih Ade Mulya untuk mengetahui sebetulnya situasi negeri kita sekarang seperti apa. Aman, genting, atau bagaimana? Langsung saja saya akan tanyakan ke Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Selamat malam, Pak Wiranto. Selamat malam, Silvi. Ya. Pak Wiranto, dalam sebulan terakhir kita mendengar berbagai isu Menko Polhukam. Ada aksi 4 November, kemudian aksi Bhinneka Tunggal Ika, bom Samarinda, kemudian juga penangkapan terduga teroris, safari politik presiden, sampai isu makar. Ya.
Indonesia saat ini aman atau mengkhawatirkan, Pak? Dari laporan yang masuk ya, baik laporan dari berbagai daerah maupun laporan-laporan dalam rangka indeks kerawanan pemilu, yang tentu saja harus kita juga dengarkan semua karena sebentar lagi kita akan pemilu serentak ya, pilkada serentak pada tahun depan ini. Maka sebenarnya kita masih masuk ke batas zona keamanan untuk Indonesia. Jadi zona aman kita masih masuk di sana. Jadi dapat saya katakan bahwa kondisi sekarang cukup aman, cukup kondusif. Memang ada di sana sini tentu yang nggak bisa kita elakkan. Tapi saya bicara zona aman itu karena ada indeksnya itu. Ya. Kalau Pak Wiranto dengan tegas mengatakan kita cukup aman, Pak ya. Kalau kita lihat rentetan peristiwa yang terjadi, presiden melakukan safari politik kemana-mana, polisi juga berulang kali menggelar konferensi pers bersama dengan Panglima TNI. Ini kalau diterjemahkan ke publik, sebetulnya apakah bisa dipercaya ini aman atau memang ada keadaan yang genting? Nah justru kita menjaga batas keamanan itu, maka banyak sekali kita melakukan satu langkah-langkah komunikasi ya dengan berbagai pihak. Presiden juga berkomunikasi, Menko Polhukam juga demikian, Panglima TNI, para menteri, Kapolri. Kita laksanakan komunikasi. Kan dengan komunikasi kita ada satu pemahaman yang sama untuk kita menjaga keamanan nasional. Karena seyogyanya keamanan itu tidak diserahkan langsung kepada aparat keamanan. Ya. Semua masyarakat itu punya kewajiban yang sama juga untuk membangun keamanan ya bagi daerah masing-masing, wilayah masing-masing, komunitas masing-masing, dan akumulasinya adalah keamanan nasional. Maka tentu saja ya anjang sana, pertemuan itu harus dilakukan. Bukan kemudian karena genting kemudian melaksanakan itu. Untuk menjaga agar zona keamanan ini tidak naik lagi, begitu. Dijaga dari apa, Pak? Kenapa? Dijaga dari berbagai hal. Ya. Ancaman kita kan sekarang bukan hanya ancaman invasi dari luar negeri, yang itu barangkali sangat tipis kemungkinannya ya. Tapi dalam rangka menghadapi proxy war, kemudian asymmetric war, itu ancaman macam-macam, Selvi ya. Ancaman itu tidak hanya sekarang dari ancaman bersenjata, ada illegal fishing, ya, kemudian illegal logging, human trafficking, narkoba, ya, kemudian aksi-aksi radikal, terorisme, itu semua ancaman-ancaman yang sekarang sedang kita hadapi. Kalau kita lihat peristiwa yang terjadi belakangan, peristiwa 4 November, unjuk rasa besar-besaran, dan ini di depan mata ada peristiwa unjuk rasa lagi, Pak, 2 Desember. Apa sebetulnya pemicu dari rentetan peristiwa ini? Apakah memang murni ini karena kasus dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama? Atau sebetulnya menurut Anda ini memang ada pihak-pihak yang sedang mencoba untuk menggoyang keutuhan NKRI? Begini ya, kita kan sekarang menghadapi yang kita sebut dengan unjuk rasa. Ya. Tetapi kalau kita tarik ke atas lagi, sebenarnya ini merupakan bagian dari bagaimana kita memelihara keseimbangan antara negara demokrasi dan negara hukum. Ya. Demokrasi dan hukum harus equal, harus sejajar. Tatkala ya, demokrasi itu dengan nafas kebebasan yang diaplikasikan dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya dan hukum tidak dapat meredam itu, maka anarkis. Ya, itu bisa terjadi dari apa saja. Kebebasan yang terlalu bebas, hukum tidak bisa menekan, itu anarkis. Tetapi kalau sebaliknya, kalau hukum itu kemudian terlalu kuat, ya, menekan demokrasi, menekan kebebasan, yang terjadi adalah apa? Otoriter, ya, pemerintahan yang otoriter. Itu yang juga terjadi saat ini bagaimana, Pak? Nah, ini sedang kita pelihara keseimbangan ini. Kebebasan boleh di negara demokrasi, tetapi ada batasnya. Berarti ada rambu-rambunya. Untuk perorangan juga demikian. Ada hak dan kewajiban. Ada yang sedang mencoba untuk mengganggu keseimbangan itu, Pak? Ya pasti ada. Selama kita sebagai negara pasti ada itu. Berbagai, oleh karena itu sekarang ini yang kita jaga adalah bagaimana kebebasan ini kita sadarkan bahwa ada dalam kebebasan itu kewajiban ada. Kewajiban apa? Untuk mematuhi hukum. Maka tata kebebasan ini kemudian juga masih bersandar kepada hukum. Itu kita akan aman-aman saja. Itu yang sedang kita jaga, keseimbangan itu. Kita sedang menjaga keseimbangan, tetapi di satu sisi ada indikasi. Kepolisian mengatakan ada indikasi makar.
ada pihak-pihak yang berusaha untuk mendompleng unjuk rasa baik itu 4 November ataupun 2 Desember. Ya. Ini sudah sejauh apa, Pak? Nah, kekhawatirannya terhadap ini? pertama ya, makar saya kira tidak perlu kita diskusikan ya di depan publik ya. Karena indikasi makar, informasi intelijen itu kan domainnya kepolisian, domainnya aparat keamanan. Yang kemudian diterjemahkan dalam aksi seperti itu. Kalaupun ya kemarin Kapolri menyampaikan kepada publik bahwa akan ada aksi makar dan sebagainya, itu bukan menakut-nakuti masyarakat. Bukan untuk mengajak masyarakat untuk diskusi masalah makar, tapi merupakan isyarat dari Kapolri bahwa kita harus waspada terhadap hal-hal yang mungkin terburuk ya dalam menghadapi masalah keamanan nasional. Artinya apa? Aparat keamanan juga memberikan warning ke publik bahwa kita sudah siap segalanya. Dan warning itu aparat tentunya keamanan berdasarkan, Pak. sudah siap bahwa apapun yang terjadi, maka sudah ada satu kesiapan aparat untuk bagaimana meredam itu. Ketika gitu. kepolisian mengatakan ada indikasi, ada informasi intelijen tentang adanya upaya makar, bagaimana pemerintah melihat ini dan bagaimana untuk mengantisipasinya? Nah, Pak? kembali tadi ini tidak bisa kita disusulkan kepada masyarakat ya. Cara-cara, strategi, taktik itu kan sesuatu yang memang kembali tadi merupakan sesuatu yang kita persiapkan. Bagaimana mungkin kalau kemudian saya jelaskan ke publik dan kemudian diketahui oleh yang mau mengancam negeri ini, mau mengacau negeri ini, kan mereka ketawa, kan begitu. Oleh karena itu kembali tadi percaya saja ya kepada aparat keamanan bahwa kita telah mempelajari itu, anatomi ancaman itu, kita sudah mempelajari hal yang mungkin terjadi dan kita sudah melakukan langkah-langkah yang optimal ya untuk meredam itu sehingga istilahnya bahwa negara melindungi ya, bangsa dan tumpah darah Indonesia itu dapat terwujud, Sylvie. Pak Wiranto mengatakan kita sedang mempelajari anatomi dari ancaman itu. Kita akan gali lebih lanjut, Pak. Sebetulnya apakah pemerintah dan kepolisian ini sebetulnya sudah punya nama? Siapa sih sebetulnya aktor yang sedang mengganggu keseimbangan, mengganggu keamanan nasional ini? Kita akan lanjutkan sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Prime News.